para ibu-ibu, kuliah kita yang menceritakan keutamaan berdakwah, bahwa dakwah itu adalah kewajiban kita semua. Setiap orang Islam harus berdakwah, karena dakwah adalah misi hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dakwah kita itu berkenaan dengan ilmu agama yang mendalam, berkenaan dengan spesialisasi di dalam ilmu agama seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, tidak semua di antara kita wajib menjadi pendakwah dalam ilmu agama yang mendalam. Dengan begitu kita menyesuaikan dua ayat yang tampaknya bertentangan. Jadi dalam satu ayat Allah meminta agar sebagian di antara kita ini menyeru berdakwah kepada kebaikan, tapi dalam ayat yang lain bahwa yang mengikuti Nabi itu adalah para pendakwah juga. Ustaz Neta kemarin menjelaskan prinsip-prinsip dakwah menurut Al-Quran, metode dakwah menurut Al-Quran. Yang saya tugaskan kepadanya ialah ia membahas dua ayat Al-Quran. Satu ayat yang berbunyi, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani." Nah, pada surat An-Nahl ayat 125 Allah menyebutkan 3 cara berdakwah sesuai dengan tingkat akal orang yang kita hadapi, yaitu hikmah, nasihat yang baik, dan berargumentasi dengan cara yang lebih baik. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah memuji orang-orang, siapa lagi yang lebih bagus pembicaraannya daripada orang yang menyeru orang, memanggil orang kepada Allah sambil dia sendiri beramal soleh, seraya berkata, aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Tolaklah hal-hal yang buruk dengan cara yang baik, nanti musuh akan berubah menjadi sahabat yang setia. Itu yang surat Fusilat. Jadi menolak dengan cara yang lebih baik. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tiba-tiba orang yang semula memusuhi kamu akan berubah menjadi sahabat yang setia. Sekarang saya ingin menyampaikan prinsip-prinsip dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebetulnya dakwah Nabi itu berdasarkan Al-Quran juga, tapi kita akan melihat dalam praktek bagaimana Nabi berdakwah dengan mengambil beberapa contoh dari tarikh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quran. Dakwah Nabi ini sekali lagi dengan petunjuk dari ayat Al-Quran yang khusus ditujukan kepada Nabi. Surat 3 ayat 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fa maka bima dengan rahmatin kasih sayang minallahi dari Allah linta engkau lemah lembut lahum kepada mereka, karena rahmat Allah jugalah engkau mempunyai hati yang lemah lembut terhadap mereka. Walau sekiranya kunta keadaan kamu fadhon keras, ghalid kasar, al-qalbi hati, sekiranya kamu itu kasar dan keras hati, lam faddu la sungguh, la itu kalau pendek itu artinya sungguh, kalau la-nya dibaca panjang la itu artinya tidak. Karena itu dulu ada yang membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun keliru itu di antara para sahabat Nabi, karena dia mabuk lalu dia sholat dalam keadaan mabuk, lalu dia membaca la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Harusnya kan la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Kalau dibaca panjang la-nya la artinya tidak. Tidak aku sembah apa yang kalian sembah,
dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena laknya dipondokkan artinya jadi sungguh aku menyembah apa yang kalian sembah, dan sungguh kalian pun menyembah apa yang aku sembah. Karena itu kalau di kalangan ulama-ulama sepuh seperti ulama-ulama Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU, kalau ada imam yang membaca Al-Qur'annya tidak betul, dia ulangi sholat itu. Karena memanjangkan apa yang harusnya pendek dan memendekkan apa yang seharusnya panjang bisa mengubah arti di dalam Al-Quran. Kalau saya sendiri tidak akan mengulangi sholat itu, karena saya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami ketidakmampuan orang itu, dan Allah melihat dari niat orang yang bersangkutan. Dulu kata Bilal itu tidak bisa menyebutkan shin. Jadi kalau menyebut shin itu selalu sin. Jadi tidak menyebut ashadu, tapi menyebut ashadu. Sampai para sahabat mengkritik itu. Kenapa Rasulullah menugaskan orang yang tidak fasih untuk mengucapkan azan? Karena kebetulan Bilal itu bukan orang Arab asli, dia dari Afrika, bekas budak lah. Tapi Rasulullah mempercayakan azan yang sangat bersejarah itu kepada seorang yang bahasa Arabnya tidak fasih. Jadi tidak ashadu, tapi jadi ashadu. Tapi ketika Rasulullah mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, sin Bilal dihitung Tuhan sebagai shin. Allah tidak menghitung sin Bilal itu sebagai sin tanpa titik. Allah menghitung sin Bilal itu sin dengan titik 3 di atasnya. Itu salah satu metode dakwah Rasulullah juga. Rasulullah itu tidak gampang menyalahkan orang, apalagi kalau kesalahan itu di luar kemampuan dia. Tuhan saja tidak menghukum orang di luar kemampuannya, kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau saya punya imam, imamnya tidak betul baca Al-Quran, saya tidak ulangi sholat itu. Karena kalau saya mengulangi sholat itu, jauh dalam hati saya, walaupun saya tidak mengakuinya, saya menyimpan anggapan bahwa sholat saya, bacaan saya lebih bagus daripada bacaan dia, bahwa saya lebih soleh daripada dia. Nah, lam faddu itu asalnya dari kata lain faddu, lain fadu. Jadi lam alifnya itu tidak menunjukkan laknya yang panjang, tidak la yang artinya tidak, tapi la di situ asalnya dari lain faddu, sungguh akan bubar. Asalnya gini nih, lain, harusnya lain faddu. Cuma kalau disambung hamzah itu menjadi hilang. Jadi lan faddu, alifnya tidak dibaca lagi. Orang sering menyebut itu hamzah wasal. Jadi kalau dibaca harus dibaca disambungkan. Seperti faman ibtagha, jadi dibaca faman ibtagha, jaya alifnya tidak dibaca. Seperti dalam kata bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alifnya tidak dibaca. Kalau disambungkan dengan mim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Karena kalau disambungkan jadi susah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Karena itu disambungkan. Ini juga asalnya dari lain faddu, tapi kita baca sekarang lan faddu. Lan faddu, la-nya karena itu la pendek ini sebetulnya, dan artinya sungguh. Walau seandainya kunta, keadaan kamu Muhammad, fadlon, keras atau kasar, waliyun, kasar juga atau keras. Sekiranya engkau kasar dan keras hati, ghalidhul qalbi, lam faddu, sungguh mereka akan bubar meninggalkan sekitar kamu. Lam faddu, mereka akan bubar pergi min haulik, dari sekitar kamu, dari sekeliling kamu. Mereka akan meninggalkan kamu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum, bermusyawaratlah dengan mereka fil amr, di dalam urusan ini. Fa'iza azamta, maka iza, apabila azamta, kami memutuskan mengambil ketetapan, fatawakkal, bertawakallah, alallahi, kepada Allah. Inna, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Kita kalau ibu-ibu belajar tafsir Quran gitu juga, lama-lama jadi pintar bahasa Arab juga. Nanti kalau ketemu maka sudah langsung iza, ketika, ya. Wa, dan gitu. La, tidak, tergantung la-nya nyebutnya panjang atau pendek.
Ayat ini sekali lagi memperingatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau itu bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang didakwahinya. Dengan kasih sayang Allah jualah engkau bersifat lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau ini keras dan kasar hati, orang-orang kan bubar meninggalkan kamu. Maka maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan buat mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Dan apabila kamu sudah mengambil keputusan, bertawakallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri kepadanya, mencintai orang-orang yang bertawakal. Dakwah kita haruslah dakwah yang lemah lembut, yang penuh kasih, bukan dakwah yang kasar, yang keras. Dalam sebuah syair Persi, dalam bahasa Persi disebutkan, tapi mungkin itu menyindir ahli fikih. Dakwah orang ahli fikih kata adalah dakwah dengan membawa wajah yang galak. Dakwah para sufi adalah dakwah yang membawa wajah yang manis, yang lembut. Mengapa? Karena kalau kita belajar fikih, maka yang kita pelajari ialah haram dan halal, boleh dan tidak boleh, sesat atau tidak sesat, sah atau tidak sah. Nanti ujung-ujungnya itu ikhwan atau bukan ikhwan. Artinya kalau fikihnya sama dengan kita, dia saudara kita. Kalau fikihnya tidak sama dengan kita, itu hati-hati, dia bukan saudara kita. Saya baru saja terima SMS dari beberapa muslimat Australia yang berada di Medan. Pada waktu di bulan puasa, mereka tinggal di Mutahari, belajar agama di Mutahari. Mereka dari Queensland, Australia. Satu keluarga ceritanya hijrah ke Indonesia mau belajar agama. Mereka mau salat Jumat di sebuah masjid. Ada yang bawa. Di masjid itu, alhamdulillah katanya dia menemukan perempuan-perempuan yang salat Jumat. Di Bandung dia pernah kecewa karena tidak menemukan tempat salat Jumat bagi perempuan. Sampai dia agak meragukan keislaman saya, karena di masjid saya tidak disediakan salat untuk perempuan. Sudah saya katakan, kalau perempuan disediakan, tempatnya tidak cukup, laki-laki aja itu sudah melimpah keluar. Dia dibawa ke satu tempat di Siantar. Dan dia menemukan memang ada banyak perempuan di situ, tapi perempuannya itu semuanya memakai cadar, hanya membuka matanya saja. Mula-mula dia sholat Jumat sampai selesai. Begitu selesai sholat, tiba-tiba pada tempat itu jendelanya ditutup, tempat batang terbuka ditutup, suruh keluar. Sudah keluar pun mereka masih dikejar juga supaya pergi jauh. Orang itu bertanya kepada saya, orang Australia itu, sebetulnya aliran apa itu kata yang di situ itu? Wah, saya tidak tahu. Dan mengapa mereka mengusir kami yang sholat Jumat di situ? Nah, saya juga tidak tahu. Dan saya tidak punya waktu untuk pergi ke Siantar untuk meneliti itu. Tapi pada diri saya ada satu kesimpulan lah. Ada orang-orang tertentu yang berdakwahnya tadi itu dengan kekerasan. Kalau orang itu berbeda pendapatnya dengan dia, mungkin dia akan hardik. Kalau dia memperbaiki orang lain, katanya dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, dia pergunakan kekerasan. Karena katanya di dalam hadisnya, kalau kamu melihat kemungkaran, ubahlah dengan tanganmu. Gitu kan. Jadi yang pertama kali kalau kita lihat kemungkaran, pukul. Gitu. Setelah itu baru katanya, kalau tidak mampu, kamu ubah dengan lidahmu. Kalau tidak mampu, kamu ubah dengan hatimu. Jadi katanya itu urut-urutan. Jadi pukul dulu, itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya kita dengan lidah. Kalau tidak mampu dengan lidah juga, tidak punya keberanian, dengan hati saja. Padahal salah satu prinsip dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah bersikap lemah lembut. Dan Al-Quran ini mengingatkan, kalau kamu kasar, bubar mereka meninggalkan kamu. Lan faddu min haulik. Jadi dalam dakwah kita harus berusaha merebut hati manusia. Jalbul mawaddah namanya. Kita harus jadi magnet yang menarik hati orang itu kepada kita. Dalam fisika, kalau kekuatan yang menuju ke pusat itu disebut kekuatan sentrifugal. Kalau yang meninggalkan pusat disebut sentripetal, kan? Kalau dakwahnya itu kasar, ya, yang akan timbul adalah kekuatan sentripetal. Orang-orang terjengkang semua meninggalkan kita.
Karena fitrahnya manusia itu hanya dekat dengan yang lembut, yang penuh kasih. Cinta sebetulnya yang mengikat orang-orang itu. Kan yang mengikat kita itu cinta. Bahkan kita bukan yang mengikat manusia saja, yang mengikat seluruh makhluk hidup juga cinta. Kalau ibu mencintai anjing ibu di rumah, kalau punya anjing, ada kan di antara kita yang berpendapat orang Islam tidak boleh memelihara anjing, karena malaikat tidak akan datang ke rumah yang ada anjingnya. Ayah saya itu kiai ibu, walaupun di kampung, dan dia punya anjing. Anjingnya sebenarnya anjing yang tersesat, lalu dia pelihara baik-baik, dan dia pelihara dengan penuh kecintaan. Sampai anjingnya itu setia luar biasa kepadanya. Elsa sudah meninggal dunia, dia masih menduga belum meninggal juga, nungguin aja di situ. Dan setelah itu tiba-tiba hilang sampai sekarang. Tadinya saya mau melanjutkan memelihara anjing itu, biar malaikat maut tidak datang ke rumah saya. Cintalah yang mengikat ini makhluk-makhluk hidup. Bahkan kata Dante Alighieri, tapi ini bukan hadis, cinta itu juga yang mengikat seluruh alam semesta ini. Yang mengikat bahkan yang kita sebut benda-benda mati adalah cinta juga. Kata para sufi, hukum gravitasi itu hukum cinta itu. Ketika satu benda yang lain ditarik oleh benda yang lain karena cinta. Siapa di sini yang pintar bahasa Italia ya? Kata Dante, katanya l'amor qui muove il sole e l'altre stelle. Saya hanya tahu bahasa Italia cuma itu-itunya. Cintalah itu yang menggerakkan seluruh matahari dan seluruh gemintang. Imam Ja'far As-Shadiq sallallahu alaihi berkata, ad-dinu huwal hubb, agama itu cinta. La dina liman la hubbalahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada cinta di dalamnya. Ad-dinu huwal hubb, agama itu adalah cinta. La dina liman la hubbalahu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diutus Allah untuk menyebarkan kasih sayang ini. Kasih sayang yang berasal dari rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menyebarkan kasih sayang ke seluruh alam semesta ini. Agama Islam itu adalah agama kasih sayang. Dan karena itu Allah berfirman, fabima rahmatin minallah, karena kasih sayang dari Allah lah, lintalahum, engkau lemah lembut terhadap mereka. Sebetulnya ini ada asbabun nuzulnya. Ini terjadi pada perang Uhud, salah satu perang yang di situ Rasulullah menderita kekalahan. Jadi yang benar itu tidak selalu menang itu. Kadang-kadang kalah. Yang benar selalu menang itu dalam wayang aja itu. Dalam wayang nanti yang punya lakon akhir. Tapi pernah juga kalah dulu juga kan. Dalam wayang juga pernah kalah dulu ya. Tapi akhirnya menang. Tapi di alam nyata tidak ada pada akhirnya menang. Ada yang sampai kematiannya dia itu kalah, padahal dia berada di dalam kebenaran. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Nah, jadi waktu itu dalam perang Uhud, para sahabat Nabi itu terdesak sampai berjatuhan korban. Sebagian terbunuh syahid. Ada beberapa orang sahabat Nabi, malah rada banyak, lari itu, meninggalkan medan pertempuran. Pada meninggalkan medan pertempuran itu hukumnya haram itu. Seorang sahabat yang larinya itu kebablasan, baru kira-kira 3 bulan kemudian dia baru pulang lagi ke Madinah. Nah, pulang ke Madinah, mereka itu malu ketemu Nabi itu karena mereka sudah kabur dari pertempuran. Pada saat itulah Allah menurunkan ayat ini. Dengan kasih sayang Allah lah engkau lemah lembut terhadap mereka. Kalau engkau kasar, keras hati, nanti mereka bubar meninggalkan kamu. Maafkanlah mereka. Dan mohonkan kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan. Apabila engkau sudah menetapkan keputusan, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Itu kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan kehidupan dakwah yang mulus terus. Nabi itu dikhianati oleh para sahabatnya. Nabi itu bahkan sering dikhianati oleh keluarganya juga yang paling dekat. Sampai turun ayat Al-Quran mengingatkan itu istri-istri Nabi yang membuat makar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berbagai perlawanan dan seringkali Rasulullah itu disakiti dengan sengaja, bahkan oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Tapi tadi itu sekiranya Nabi itu tidak berhati lembut, sudah
Ditindak mungkin dengan keras, tapi kalau ditindak, orang-orang Arab itu kan bubar meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu saat Rasulullah baru memberi jubah panjang, lalu ada seorang Arabi, seorang Arab dari dusun yang jauh, itu lihat Nabi pakai jubah bagus dan baru, dia tarik jubah Nabi itu sampai karena merah ini leher Nabi karena tarikan jubahnya itu. Ya Muhammad, a'ti malallahi indak. Hei Muhammad, berikan harta Allah yang ada pada kamu itu. Lalu Rasulullah buka dan Rasulullah serahkan jubah itu kepadanya. Lau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau Muhammad kasar dan keras hati, mereka sudah bubar meninggalkan kamu. Dengan selembut itu saja, banyak juga yang bubar meninggalkan Nabi. Ya. Tadi ada yang lari, padahal dengan kelembutan seperti itu. Apalagi kalau Nabi itu berhati kasar. Itu sahabat-sahabat yang melarikan diri itu akhirnya diterima oleh Nabi. Ketika Rasulullah pulang dari perang Tabuk itu perang terakhir yang dipimpin oleh Nabi sendiri. Tapi perang itu tidak terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, beliau melewati crossroad, jalan silang, belokan. Ada satu jalan naik bukit yang terjal, satu jalan lagi melewati lembah. Jalan yang paling dekat itu jalan yang melintasi bukit, tapi sangat berbahaya. Rasulullah memilih untuk mengambil jalan yang sangat berbahaya itu, tetapi menyuruh para sahabatnya jalan lewat lembah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian semua jalan lewat lembah ini, aku jalan lewat bukit itu. Waktu itu diantar oleh Ammar bin Yasir dan Huzaifah ibnul Yaman, dua sahabat Nabi yang setia mengantarkan itu. Sayyidina Ali waktu itu tidak ikut berperang. Rasulullah tinggalkan Sayyidina Ali di Madinah ketika Rasulullah pergi berperang. Sampai Sayyidina Ali berkata, agak proteslah, ya Rasulullah, kau tinggalkan aku beserta orang-orang tua dan perempuan-perempuan. Kata Rasulullah, ahai Ali, apakah engkau tidak senang kalau kedudukanmu terhadapku sama seperti kedudukan Harun terhadap Musa? Artinya waktu Nabi Musa pergi ke Bukit Sinai meninggalkan umatnya itu dititipkan kepada Nabi Harun, kata Rasulullah. Lalu karena mendengar itu, Sayyidina Ali kemudian tinggal di situ. Alkisah ceritanya ketika Rasulullah malam hari sudah naik bukit yang terjal itu, terdengar ada suara di belakang itu. Ada suara seperti gemetak gitu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Huzaifah untuk menghardik mereka itu. Mereka lagi mengendap-endap sebetulnya, tapi ketika Huzaifah mengancam menghardik mereka, lalu mereka bubar meninggalkan tempat itu, dan Huzaifah hanya melihat orang-orang yang mukanya tertutup seperti tertutup cadar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Huzaifah, mereka adalah orang-orang di antara sahabatku yang ingin menjatuhkan aku dari lembah ini, yang akan membunuh aku dengan menakut-nakuti kendaraanku supaya aku terjatuh dari bukit yang terjal ini. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nama mereka itu satu persatu kepada Huzaifah ibnul Yaman. Kata Huzaifah, ya Rasulullah, kenapa tidak kau bunuh aja mereka? Kan mereka sudah berniat membunuh. Oh, kata Rasulullah, apa kata orang nanti bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya hanya karena kecurigaan saja? Karena waktu itu kan tidak ada bukti. Kalau Rasulullah mengetahuinya itu karena Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril. Tapi dalam pandangan orang, nanti kan itu ditiru nanti oleh para penguasa. Bisa menangkap siapa saja tanpa bukti, hanya karena kecurigaan saja. Dan itulah kelemah lembutan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak mau kata orang menyebut bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, padahal waktu itu mau dibunuh oleh mereka. Apalagi karena sifat yang lemah lembutnya. Karena kelemah lembutannya juga di dalam dakwahnya, Nabi itu tidak pernah memaksakan orang untuk mengikuti seluruh ajaran Islam itu kalau dia masih belum mampu melaksanakannya. Kita kan di sini punya kecenderungan kalau sudah belajar agama, kita ingin orang lain itu pun mengikut kita, harus sama dengan kita juga. Tidak mau sedikit-sedikit itu tidak mau, maunya sama dengan kita, dengan alasan udkhulu fi silmi kafah, masuklah kepada agama Islam itu secara keseluruhan. Dulu saya juga termasuk pengikut dakwah seperti itu.
Dulu saya membina anak-anak mahasiswa di Salman. Saya training mereka 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu mereka harus ikut Islam seluruhnya. Padahal saya pun belum ikut seluruhnya. Mereka harus ikut seluruhnya. Dan hasilnya ada di antara mereka yang harus pergi ke psikiater. Kawan saya seorang psikiater Jalan Taman Pahlawan di Bandung. Dia pernah melakukan penelitian bersama saya tentang gangguan kejiwaan yang diderita oleh orang-orang yang ikut training keislaman waktu itu. Karena dalam 1 minggu untuk anak-anak perempuan semua harus pakai jilbab. Dalam 1 minggu itu mereka sudah harus bercita-cita menegakkan negara Islam dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Kalau perlu bertengkar dengan orang tuanya. Dan akibatnya sekarang memang bubar itu training seperti itu. Kalau kamu kasar dan keras hati, mereka akan bubar meninggalkan kamu. Lan tabu min haulik. Padahal itu dulu jamaah-jamaah saya itu. Tapi sekarang sudah pada bubar dan kayaknya tidak kenal lagi kepada saya. Jamaah yang masih setia kepada saya, jamaah ibu-ibu. Karena saya mendakwahi ibu itu perlahan-lahan. Tidak dengan keras hati, tidak dengan kasar. Dengan cinta lah. Saya itu cinta mengikat kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Memang kadang-kadang kita tidak sabaran. Kalau kita menggunakan kelemah lembutan, rasanya hasilnya itu lambat betul. Tapi kalau pakai kekerasan, pakai cara yang memaksa, langsung kan kelihatan hasilnya itu. Dalam mendidik anak pun begitu itu. Kalau kita mengikuti cara Rasulullah SAW dengan hati yang lemah lembut, anak itu terikat dengan kita. Tapi saya tidak bermaksud mengajari ibu-ibu mendidik anak-anak. Sudah bukan musimnya lagi. Anak-anak kita sudah mendidik anak-anaknya lagi, jadi sudah terlambat. Kalaupun kita berbuat kesalahan pada waktu dulu itu. Ada kawan saya sekarang ini, saya kira dia, saya menceritakan dia juga tidak apa-apa karena sudah baik sekarang. Dan dia juga senang saya ceritakan. Kawan saya ini sekarang sudah jadi guru besar dan ketua Sarjana Pendidikan Islam, organisasi Ikatan Sarjana Pendidikan Islam Indonesia. Dulu dia lulus dalam bidang pendidikan Islam dan mengambil doktor juga di dalam pendidikan Islam. Dan dia mendidik anak-anaknya dengan psikologi behavioristik dari barat, yaitu bahwa anak akan melakukan perbuatan, mengulangi satu perbuatan kalau diberi ganjaran, dan anak akan menghindari satu kelakuan kalau diberi hukuman. Itu prinsip reward and punishment, beri ganjaran, beri hukuman. Tapi yang paling sering anak itu kan melanggar, jadi yang paling sering dia menghukum. Dia didik itu dengan keyakinan yang keras tentang pentingnya hukuman itu dalam mendidik anak-anak. Sebelum mereka dewasa, bapaknya itu kapok, bapaknya sudah tidak sanggup lagi mendidik anak-anaknya itu. Polisi tiba-tiba datang melapor bahwa anaknya ditangkap di kantor polisi karena memalak tukang-tukang bakso di berbagai tempat. Dan pada akhirnya dia pokoknya atas nasihat seseorang, dia pasrahkan itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan anaknya alhamdulillah berubah setelah itu. Dan dia tinggalkan cara mendidik yang penuh kekerasan itu. Dia sekarang ubah dengan cara yang lemah lembut. Ada ahli hadis, Bu, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Katanya dia hafal puluhan ribu hadis. Sampai sekarang kalau orang bicara tentang ilmu hadis, pastilah dia menyebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin itu saya baru ngajar ilmu hadis untuk anak-anak Mutahari. Dan saya terpikir mungkin, Bu, satu saat perlu juga ada paket ilmu hadis di antara kita ini. Dengan paket ilmu hadis itu nanti ibu-ibu bisa menilai apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ibu juga bisa mencari, kalau mendengar sepotong hadis, nanti ibu akan tahu hadis itu diriwayatkan dalam kitab apa, di dalam buku apa. Anak-anak akan belajar dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu. Dan saya jamin, ibu-ibu akan bisa belajar itu hanya dalam waktu 1 minggu. 1 minggu. Saya menggunakan metode yang orang sebut accelerated learning. Jadi belajar yang dipercepat. Jadi harusnya belajar hadis mungkin bertahun-tahun. Tapi sekolah kita seminggu. Iya, tiap hari, jadi 1 minggu tiap hari. Kalau pengajian di sini mungkin jadi 1 bulan setengah. Jaraknya 1 minggu tidak accelerated lagi, itu slow down. Ya. Tapi nanti dalam pelajaran ilmu hadis itu ibu akan diperkenalkan dengan berbagai alat.
alat-alatnya. Jadi ibu mengenal kitab-kitab hadis itu, kebetulan perpustakaan kita lengkap dengan hadis itu, kita tunjukkan itu. Apa yang disebut sanad, apa yang disebut matan, lalu siapa orang-orang itu. Ibu juga nanti diperkenalkan kepada ensiklopedia orang-orang itu. Karena kalau menilai hadis kita harus menilai Bukhari itu siapa sih, bagaimana riwayat hidupnya, Abdul Razak itu siapa, bagaimana penilaian orang sezamannya tentang dia, untuk menilai apakah hadis itu sahih atau tidak. Balik lagi lah, kita sedang mengajar ilmu hadis ya. Salah seorang di antara tokoh ilmu hadis itu adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu itu artinya anak, Hajar batu. Dia menganggap bapaknya itu batu. Walaupun sebetulnya dia bukan anak batu, tapi itu gelaran. Karena kata Ibnu Hajar itu dulu tidak tahu namanya yang asli. Dia belajar, dan waktu belajar itu dia merasa sangat tidak berhasil lah. Dia ketinggalan oleh kawan-kawan yang lain sampai dia putus asa dan dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di pertengahan jalan lah, tengah-tengah padang pasir itu ada juga bebatuan-bebatuan di situ. Di sebuah oase gitu di tengah-tengah padang pasir itu, dia melihat ada air mengalir dari bebatuan sebelah atas dan gemercik menimpa batuan yang sebelah bawah. Dia lihat bahwa batu itu yang sebelah bawah itu menjadi cekung karena tetesan air yang berlangsung selama bertahun-tahun. Akhirnya cekung juga. Dan situ dia memperoleh pelajaran bahwa itu air yang lembut itu dengan segala kelembutannya dapat mencekungkan batu. Apabila air itu cukup sabar juga bertahun-tahun. Akhirnya dia balik lagi belajar dan dia menjadi ahli hadis tadi. Menjadi orang yang paling penting di dalam ilmu hadis sekarang ini. Karena dia katanya dapat menghafal ratusan ribu hadis. Dia juga menghafal ratusan ribu riwayat orang-orang yang meriwayatkan hadis itu. Dan dia bukukan dalam kira-kira 30 jilid lah, ensiklopedia tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dengan asal usulnya. Itu Ibnu Hajar, dan dalam ilmu hadis kita berhutang budi kepadanya. Nah, tapi bukan itu yang ingin saya tegaskan. Sekiranya kita belah batu itu dengan kasar, dia tidak akan cekung yang sangat bagus, dia akan pecah berderai, Tapi karena kelembutan sentuhan air itu yang berlangsung sekian lama, dia menjadi cekung juga ya, dengan cekung yang sangat bagus. Kita memang dapat mempengaruhi orang lain dengan cepat, tapi pengaruhnya tidak baik biasanya dengan kekerasan. Tapi kita bisa mempengaruhi orang dengan efek yang baik apabila kita menggunakan kelembutan. Kata orang Cina, di dunia ini kan ada dua energi, yin dan yang. Yang energi perempuan apa kata Bu? Yin itu yang perempuan. Dan energi yin itu adalah energi yang lembut. Tapi kekuatannya jauh lebih dahsyat dari energi dengan yang. Balik lagi ini Bu. Salah satu di antara metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah adalah berdakwah atas dasar cinta dengan menggunakan metode kelemah lembutan. Karena itu, kalau orang mau menjalankan syariat Islam atau mau mengajarkan orang untuk mengikuti syariat Islam berdasarkan metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 4 prinsip yang berdasarkan dari kelembutan itu. Sekarang orang sebut itu mestinya fikih juga, katanya didasarkan kepada 4 prinsip itu. Prinsip yang pertama ini adamul haraj. Prinsip yang pertama, hendaknya ajaran agama Islam itu kita berikan yang tidak memberatkan mereka. Adam artinya tidak, haraj berat. Jadi tidak mengandung hal-hal yang berat. Jadi janganlah kita mengajar sesuatu dan dimulai dengan yang berat-berat sampai orang akhirnya lari dari kita karena merasa terlalu berat untuk mengikuti ajaran kita. Dr. Jeffrey Lang itu yang menulis buku Even Angel Ask menganjurkan agar pendakwah kita di Amerika tidak segera menganjurkan muslimah baru itu untuk segera memakai jilbab. Karena di Amerika kalau seorang memakai jilbab, apalagi asalnya bekerja, dia akan dianggap weird, ya, aneh oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia akan dijauhi dan terlalu berat karena buat seorang perempuan berjilbab hidup dalam sistem Amerika sekarang ini. Jadi pada awal-awal jangan paksakan mereka berjilbab, karena itu akan memberatkan mereka. Tentu saja Jeffrey Lang ini tidak disukai oleh banyak orang Islam yang lain, karena kita harus masuk Islam kafah katanya.
seluruhnya. Kita kan seringkali ingin lebih soleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau Rasulullah untuk pertama-tama beliau tidak mau memberatkan. Ketika Rasulullah sedang duduk memberikan pengajian, tiba-tiba masuk orang ke masjid Nabi dengan memakai kuda. Seorang perompak masuk masjid. Lalu dia tanya, mana itu yang mengaku dia sebagai Rasul Allah itu? Lalu Rasulullah berkata, saya, kata Rasulullah, aku mau ikut kamu, tapi hanya satu saja. Asal ajaran kamu itu cuma satu saja, aku mau ikut kamu. Rasulullah mengajarkan, ya satu aja yang diberikan oleh Rasulullah, karena mintanya juga cuma satu. Kata Rasulullah, la takdzib, janganlah kamu berdusta. Udah cukup itu, ya cukup itu. Dia pulang, dia seorang perampok, pencuri, pezina dan sebagainya. Kita tahu akhir dari cerita itu, karena dia tidak mau berdusta, akhirnya dia menjadi orang yang benar lah. Karena dia mau mencuri di malam hari, dia pikir kalau esok hari orang tanya kepadaku, apa yang kamu lakukan tadi malam, aku harus mengatakan aku mencuri. Akhirnya tidak jadi dia mencuri. Dia juga mau berbuat buruk, berzina dengan orang lain, dia juga khawatir ada orang yang tanya tadi apa yang kamu lakukan itu. Dan aku sudah berjanji kepada Nabi untuk tidak berdusta. Hanya karena tidak bohong, akhirnya dia menjadi seorang yang saleh. Nah, Nabi mengajarkan satu saja, la takdzib, adamul haraj, tidak ingin memberatkan orang. Misalnya dalam peristiwa haji itu, Ibu. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari berulang kali. Beberapa kali, kalau saya tidak salah 7 kali hadis itu disebutkan di dalam Bukhari. Tetapi anehnya, orang-orang yang mengajarkan manasik haji jarang menyebut hadis ini. Mengapa? Karena hadis itu mempunyai prinsip ini, adamul haraj, tidak ingin memberatkan. Sementara kita kalau ngajarin fikih inginnya yang berat-berat. Tadi karena kita merasa lebih soleh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika para sahabat mengikuti keledai Rasulullah itu mengendarai keledainya as-sahba katanya. Dari Arafah itu bubar, mereka berkeliling mengelilingi keledai Rasulullah. Bahkan karena yang dari belakang didesak oleh yang belakang, sampai yang paling depan itu mendesak-desak keledai Nabi itu. Kata Nabi, bersabarlah kalian, perlahan-lahanlah kalian. Sampailah ke Mina, ke satu tempat yang sekarang ini disebut Masjid Khaif di Mina. Rasulullah masih berada di atas keledainya. Itu sahabat-sahabat yang di belakang itu sedang bertengkar, memperebutkan tentang rencana ibadah haji mereka. Jadi nanti kalau kita sudah sampai ke Mina, ngapain kita ini? Kata yang satu, saya mau melempar jumroh dulu, baru setelah itu saya menyembelih. Yang lain berkata, enggak, saya mau tawaf ifadah dulu, nanti balik lagi melempar jumroh. Ada macam-macam cara. Sudah ngomong rencana mereka, itu para sahabat itu juga merasa, ini caraku yang paling benar ini. Nahnu aswabu minka, kami lebih benar dari kamu. Sampai turun ayat itu, wala jidala fil hajj, janganlah kamu bertengkar di dalam haji. Tidak boleh itu bertengkar dalam haji, merasa diri yang paling benar. Untunglah waktu itu masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang itu sahabat mendatangi Nabi masih di atas keledainya di dekat Masjid Khaif di Mina itu. Lalu seorang berkata, ya Rasulullah, armi wa adbah. Ya Rasulullah, saya melempar dulu jumrah, baru setelah itu saya menyembelih. Kata Rasulullah, la haraj. Itu menggunakan kata haraj itu. Tidak ada salahnya. Boleh saja, la haraj. Seorang lagi berkata, ya Rasulullah, saya sih mau tawaf dulu, baru melempar jumrah. La haraj, kata Nabi. Ada lagi datang, ya Rasulullah, saya mau gunting rambut dulu lah. Setelah itu saya mau melempar jumrah. La haraj, kata Nabi, tidak apa-apa. Kata Abdullah ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis itu, belasan cara haji disampaikan kepada Nabi, dan Nabi selalu menjawab dengan senyuman, la haraj, if'al la haraj, lakukanlah, tidak ada salahnya itu, boleh-boleh saja, kata Nabi. Jadi Nabi berusaha memudahkan ibadah haji itu sesuai dengan kemampuan orang-orang. Sekarang waktu saya bawa rombongan haji tahun yang lalu, kebetulan dalam rombongan itu ada beberapa kiai itu, ada beberapa kiai yang tidak akan saya sebutkan. Wah, itu kiainya kiai beneran. Kalau saya kan kiai amatir lah, ini kiai beneran. Waktu itu kita berusaha mencari cara yang paling mudah bagi jemaah. Misalnya di dalam semua kitab fikih itu, tidur di Muzdalifah itu, tidur beneran, bukan lewat aja. Tidur beneran di Muzdalifah sampai terbit fajar. Semua fikih menetapkan hukumnya wajib. Tapi semua orang Indonesia hampir tidak pernah tidur di situ. Dia hanya keliling-keliling aja, cari batu, naik bis lagi, kemudian berangkat. Ya. Dan kita pun memilih itu juga. Kalau dulu waktu saya haji sendiri, karena tidak ingin memberatkan orang lain, memberatkan diri sendiri apa?
Saya turun dulu, tidur di situ di Muzdalifah itu sampai terbit fajar, dan dari situ berjalan kaki sampai ke Mina. Ada juga di antara para kiai itu yang keberatan, ini kan wajib dalam seluruh kitab fikih, ini wajib. Saya bilang, tapi Pak, di dalam hadis itu disebutkan ketika Rasulullah sampai ke Muzdalifah, memang Rasulullah SAW itu tidur di situ sampai waktu fajar. Waktu fajar beliau bangun salat subuh dan dari situ bergerak menuju Mina. Tapi waktu itu Rasulullah berkata, orang yang punya urusan dengan ternaknya boleh pulang dan nanti ketemu dengan kita di Mina, kata Rasulullah. Itu yang punya ternak, itu yang ngurus kambing, suruh balik dulu oleh Rasulullah itu, supaya ibadah hajinya tidak menyengsarakan kambingnya. Padahal itu cuma kambing itu. Kemudian perempuan-perempuan atau orang-orang tua, pergilah lebih dahulu ke Mina. Jangan tidur di Muzdalifah, disuruh berangkat. Itu prinsip haji Nabi itu, adamul haraj, tidak memberatkan, tidak membuat orang itu berat menjalankannya, adamul haraj. Kemudian saya juga bawa jemaah haji itu tidak langsung menuju Mina kan, atau bukan saya, kami lah para ustadz. Kami biasanya bermusyawarah itu wasyawirhum fil amr. Kita pikir yang tidak berat itu kita pergi dulu tawaf ifadah. Karena jalan menuju Mekah relatif lebih kosong dibandingkan dengan jalan menuju Mina. Dari Mekah nanti kita balik lagi ke Mina gitu. Nah, itu juga diprotes oleh para ulama. Nggak bisa ini urut-urutannya kok, pergi dulu ini. Harusnya melempar jumroh dulu, lalu bercukur, setelah itu pergi tawaf ifadah. Selesailah seluruh ibadah haji kita, lalu setelah itu mabit lagi di Mina beberapa hari, tergantung apakah kita nafar awal atau nafar tsani. Waktu itu kita milih ke tawaf ifadah dulu. Dan memang relatif lebih berat, walaupun tetap saja orang sudah banyak juga. Karena rupanya yang mengambil cara itu bukan kita saja, yang lain pun ada juga yang dalam tanda petik sadar bahwa kita ini harus memelihara agar ibadat kita itu tidak terasa berat, apalagi untuk orang kebanyakan. Karena itulah prinsip ajaran Islam. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kamu. Allah tidak menghendaki kesulitan. Saya ini sekarang kalau ada fatwa ahli fikih yang ternyata sangat sulit, pasti itu bukan dari Allah itu. Karena Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita. Sementara kiai menghendaki kita yang sulit-sulit. Udah pilih kehendak Allah aja daripada kehendak kiai. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ketika kita berdakwah, mulailah dengan yang mudah-mudah dulu. Dan biarkan mereka misalnya tidak menjalankan beberapa bagian dari agama karena kemampuan mereka belum sampai ke situ. Kepada kelompok-kelompok tertentu, misalnya ada pengajian ibu-ibu, baru ngajinya juga, baru senang mempelajari agama. Saya tidak akan langsung memerintahkan, saya tidak mau menerima ibu-ibu di tempat ini kalau ibu-ibu tidak pakai jilbab. Tidak. Malah mungkin saya biarkan ibu-ibu untuk sementara waktu tidak pakai jilbab. Adamul haraj, tidak ingin memberatkan mereka. Istri saya juga dulu bertahap betul itu. Oh benar, sekarang ini jadi ingat. Ini yang prinsip yang ketiga ini. At-tadrij. At-tadrij itu artinya bertahap, tidak sekaligus melewati tahapan-tahapan. Nabi juga kan tidak mengajarkan agama Islam blok sekaligus, tapi bertahap, sedikit demi sedikit. Malah waktu Nabi berada di Mekah, itu salat itu semuanya 2 rakaat. Nggak ada yang 4 rakaat, nggak ada yang 3 rakaat, semuanya 2 rakaat. Sampai kata Aisyah, sebelum hijrah salat itu hanya 2 rakaat. Setelah Nabi hijrah, salat yang 2 rakaat itu hanyalah salat safar dan salat subuh. Maksudnya salat dalam perjalanan, kita harus mengkosornya menjadi 2 rakaat kan, buat salat yang 4 rakaat. Dan buat yang mukim, ya ada lebih dari 2 rakaat, ada yang 3 dan 4. Ya, di Mekah itu 2 rakaat awalnya. Malah menurut sebagian ulama, di Mekah itu juga belum diharamkan minuman keras. Baru setelah di Madinah, minuman keras itu diharamkan. Yaitu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, taklilut taklif. Taklil artinya menyedikitkan. Menyedikitkan, membuat sedikit. Taklif, pembebanan. Menyedikitkan beban. Taklilut taklif, menyedikitkan beban. Maksudnya hendaknya agama itu tidak datang menambah beban-beban baru yang harus dipikul. Agama itu harus diajarkan dengan sangat sederhana, supaya tidak membuat beban kehidupan mereka itu menjadi makin berat,
hanya karena kehadiran agama. Ma anzalnal Qur'ana litashqa dalam surat Qaf. Kami tidak turunkan Al-Quran untuk membebani kehidupan kamu. Jadi tidak boleh menambah beban. Kemudian yang ketiga tadi at-tadrij, perlahan-lahan dalam satu proses. Dan yang terakhir ala qadri uqulihim, sesuaikanlah dakwah kita dengan kadar akal mereka, dengan pengetahuan mereka, dengan latar belakang kebudayaan mereka. Katanya para pendakwah kita dulu yang datang ke Irian itu menyaksikan orang-orang di situ semua telanjang kan, sampai mereka namailah pulau itu pulau telanjang. Telanjang itu dalam bahasa Arabnya Urian, yang kita ubah jadi Irian. Dan untuk beberapa saat mereka biarkan orang-orang itu berpakaian seperti itu, tapi perlahan-lahan mereka ajarkan ajaran Islam. Oke, ibu-ibu,